Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan berbincang tentang hukum keluarnya mani atau sperma di saat siang hari bulan Ramadan. Apakah keluarnya mani atau sperma ini otomatis membatalkan puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan berbincang tentang hukum keluarnya mani atau sperma di saat siang hari bulan Ramadan. Apakah keluarnya mani atau sperma ini otomatis membatalkan puasa ataukah ada catatan-catatan tersendiri, keluar dengan cara apa baru kemudian dianggap batal? Teman-teman sekalian, ada beberapa model atau keadaan seorang mengalami keluarnya mani atau inzal. Yang pertama tentu kita mengenal dengan istilah ihtilam atau mimpi basah. Ada kalanya seseorang itu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani itu karena sebab mimpi basah tadi yang disebut dengan ihtilam. Nah, karena dia bagian dari mimpi, dalam keadaan dia tidak sadar, maka mengeluarkan sperma dengan keluarnya sperma dengan metode itu tadi dianggap tidak membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, salasun la yuftirnas shaimah. Ada tiga hal yang ketika itu terjadi pada orang yang berpuasa itu tidak menyebabkan batalnya puasa tersebut. Yang pertama adalah al-hijamatu. Ada hijamah, bekam, keluarnya darah dari beberapa posisi ketika sedang bekam itu. Kemudian yang kedua adalah al-qai'u, muntah secara tidak sengaja. Ini dengan sebab apapun, mungkin karena mabuk kendaraan atau mungkin memang sedang kondisi badan tidak fit atau mungkin sedang masuk angin. Pokoknya kalau muntah itu tidak sengaja maka dia tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah ikhtilam, keluarnya sperma atau inzal, keluarnya mani tapi dengan sebab mimpi basah tadi itu. Maka teman-teman sekalian, kalau ada yang mengalami mimpi basah ketika bulan Ramadan atau siang hari bulan Ramadan, maka pastikan bahwa keluarnya mani itu tidak menyebabkan puasa teman-teman menjadi batal. Artinya lanjut saja. Tapi karena ini keluar mani, maka tetap ada kewajiban menjalankan mandi janabah atau mandi wajib mandi besar. Gitu. Artinya tadi kewajiban mandi besarnya tetap berjalan, namun puasanya juga tetap berlanjut sampai akhir hari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib gitu. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, keluarnya mani atau sperma itu juga bisa disebabkan karena dia berfantasi terhadap hal-hal yang sifatnya seksual gitu. Entah itu melihat secara visual, nonton video porno, mohon maaf seperti itu, atau melihat perempuan yang bukan mahramnya kemudian dipandang kemudian menimbulkan syahwat gitu. Kemudian yang ketiga juga bisa karena mendengarkan cerita-cerita erotis sehingga dia mengalami rangsangan seksual. Nah, pada kondisi seperti itu tentu ada dua catatan. Yang pertama, kalau yang dibayangkan atau difantasikan adalah hal-hal yang haram, maka tentu dia dianggap berdosa. Jadi berfantasi, menghayal perkara-perkara yang mengandung seksualitas kemudian membangkitkan syahwat, apalagi yang dibayangkan adalah wanita yang bukan istrinya gitu, maka perkara seperti ini dianggap sebagai perkara yang haram gitu. Jadi ini namanya zina mata, zina pikiran, gitu, zina telinga, itu semuanya masuk dalam kategori zina dan itu dianggap berdosa. Namun yang menjadi catatan secara hukum fikih dari sisi puasanya gitu. Kalau dalam dalam fantasi tadi itu sampai menyebabkan dia itu ejakulasi atau keluarnya mani atau inzal dalam bahasa fikihnya, dia tetap tidak dianggap batal puasanya dan tetap dianggap sah. Kenapa? Karena patokan batal dan tidak itu ada syarat, yaitu adanya sentuhan secara langsung pada kemaluan. Jadi rangsangannya langsung, jadi bukan hanya sekedar fantasi dalam pikiran atau tidak hanya sekedar mendengarkan dengan telinga atau melihat secara visual, tidak, tapi adanya rangsangan secara sentuhan-sentuhan tangan pada area kemaluan.
Kalau itu tidak terjadi, artinya hanya mata, telinga, atau pikiran berfantasi saja, maka keluarnya mani tersebut tetap dianggap berdosa, tapi tidak menyebabkan puasanya batal. Nah, yang ketiga ini yang menjadi menjadi patokan kita, yaitu keluarnya mani atau keluarnya sperma yang disebabkan karena adanya rangsangan seksual dari sentuhan. Mungkin kalau suami istri ini karena adanya percumbuan, adanya sentuhan-sentuhan dari pasangannya gitu, kemudian menimbulkan syahwat, sekalipun tidak sampai terjadi jima hubungan badan suami istri, tetap keluarnya mani itu menyebabkan dia batal puasa Ramadannya. Gitu. Teman-teman sekalian, maka dari 3 kategori keluarnya sperma atau ejakulasi tadi itu berbeda-beda hukum konsekuensi hukumnya. Tapi tentu kalau bisa, namanya bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memuasakan semua hal yang berkaitan tentang seksual itu. Makan minum tentu kita jaga, kemudian juga menjaga dari sisi seksual. Seksual itu baik berupa hubungan langsung suami istri yang sudah bersuami atau beristri, juga hubungan seksual itu juga berkenaan tentang tadi memikirkan perkara-perkara yang sifatnya erotis, seksualitas gitu, sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan birahi dan syahwat yang tidak terkendali. Maka tadi kita sama-sama menjaga sehingga puasa kita juga tercatat sebagai puasa yang baik, yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.